Baik, terima kasih banyak Aka dan juga Salsa buat sambutannya yang wah tadi meriah banget ya. Semoga teman-teman semua di sini jadi lebih semangat nih buat ikutin materinya sampai akhir acara. Oke, mungkin aku kenalin diri terlebih dahulu. Halo semua, selamat sore. Aku Aida dari Fakultas Kedokteran Unpad angkatan 2020. Kali ini aku akan menjadi moderator sesi kedua webinar yang akan bertemakan produk kecantikan bersama dengan Dr. Fatima nanti. Sebelum kita mulai, mungkin aku mau ingetin lagi nih buat teman-teman, mangga nih untuk menyalakan kameranya dan juga mematikan mikrofon serta menggunakan format nama sesuai ketentuan, yaitu institusi underscore nama. Dan juga aku mau ingetin nih buat teman-teman, untuk Q&A nanti udah boleh bertanya selama webinar itu berlangsung dengan langsung aja menuju ke Slido dengan kode yang sama, dengan format nama 2 underscore nama dan tuliskan pertanyaan kalian. Nah, oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, boleh aja nih, aku akan panggil narasumber kita yang pastinya keren banget, Dokter Fatima. Halo dok, bagaimana kabarnya dok? Apakah sudah ada di sini bersama kami? Halo Aida, selamat siang. Selamat siang dok, bagaimana nih dok? Kesibukan sehari-harinya sedang apa nih dok? Paling ini ya, praktek ya, cuman karena pandemi jadi ya biasa lah ya, rada dibatasin ya untuk prakteknya gitu ya. Gitu aja sih paling. Oh iya, benar banget nih. Nah, teman-teman, Dr. Fatima ini juga ternyata merupakan seorang penulis nih. Jadi bagi teman-teman yang nanti mau baca-baca bukunya boleh banget. Langsung aja cek di Instagram beliau, ada bio-nya, bisa langsung menuju ke Shopee dan Tokopedia bisa baca-baca untuk buku yang sudah diterbitkan. Nah, oke, mungkin akan aku bacakan terlebih dahulu ya dok untuk CV-nya. Jadi nama narasumber kita kali ini adalah Dr. Fatima Aulia Khairani, SPKK, dan beliau lahir di Pemalang tanggal 28 Juli 1986, dan beliau memiliki riwayat pendidikan. Yang pertama itu ada di Fakultas Kedokteran Unpad dan melanjutkan pendidikannya di PPDS Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin di Unpad juga. Nah, beliau sekarang aktif bekerja sebagai dokter kulit dan kelamin di 3 fasilitas kesehatan. Yang pertama itu adalah Rumah Sakit Pertamina Prabu Muli, yang kedua ada RSUD Kota Prabu Muli, dan yang ketiga ada Klinik Karya Medika. Nah, beliau juga tentunya selain menjadi seorang dokter juga aktif nih menjadi seorang penulis dan juga menjadi seorang edukator yang membagikan ilmunya mengenai kulit dan juga kesehatan melalui media sosialnya. Dan tentunya melakukan pelatihan dan juga penelitian juga. Nah, teman-teman bagi yang mau menghubungi beliau boleh banget nih langsung email aja di fatimaulia86@gmail.com ataupun di Instagram di @fatimauliaspdv. Nah, oke, mungkin karena kita sudah kenalan nih sama dokter kita yang pastinya keren banget, boleh kali ya kita menuju ke materi berikutnya. Mungkin untuk operator boleh di-share screen untuk PPT-nya. Terima kasih banyak Dr. Fatima atas kesediaannya hari ini sudah ada di antara kita membagikan ilmunya yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dokter dan semoga teman-teman juga bisa enjoy ya sama materinya. Oke, saya mulai aja, Aida. Boleh dok? Suara saya jelas nggak? Jelas dok, jelas. Oke, jadi selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Fatima Aulia Khairani, spesialis kulit dan kelamin. Biasa dipanggil sebenarnya Aul ya, kalau panggilannya Aulia atau Aul gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi yang sebenarnya kalau kita bahas di siang hari ini bisa sampai besok hari nggak selesai-selesai ya. Jadi karena topik ini sebenarnya sangat digandrungi sama remaja, terutama saat ini, di mana produk-produk skincare itu atau produk kecantikan itu sangat beragam dengan janji-janji yang entah benar atau enggak gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuka wawasan terutama untuk para remaja di sini yang mungkin tadi sudah dari materi yang pertama dari Dokter Yudo sudah menerima dirinya ya dan bertujuan untuk kulitnya agar sehat. Jadi apa ya mindsetnya udah mulai diubah nih ya. Jadi kita ingin memiliki kulit yang sehat. Nah sekarang kita akan membahas produk-produk apa, produk skincare apa yang bisa kita gunakan untuk mencapai kulit yang sehat itu. Ya slide. Slide. Punten dok, mungkin lagi ada kendala dan Uh, komputernya. Iya. Boleh untuk operator jika memang sudah bisa, boleh di next slide.
Oke, jadi pada topik kali ini ya saya akan membahas mengenai skincare itu apa, yang pertama itu, kemudian yang kedua sebenarnya apa fungsi dari skincare buat kulit kita. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah penggunaan skincare ya, dan ini saya tujukan lebih untuk remaja ya, dan juga tipe-tipe perawatan kulit atau skincare yang bisa digunakan. Dan yang terakhir yang paling penting justru adalah untuk mengetahui manakah kandungan dalam skincare yang baik ataupun yang buruk untuk kulit. Slide. Slide berikutnya. Oke, jadi yang pertama adalah definisi mengenai skincare ya. Jadi sebenarnya kita udah sering banget dengar istilah skincare, pakai skincare apa loh gitu ya misalnya, atau kemarin gue habis beli skincare. Nah sebenarnya skincare tuh apa? Jadi kalau dari secara harfiahnya memang kita bisa menerjemahkan skincare itu adalah produk perawatan kulit ya, tetapi memang sampai sekarang tidak ada definisi yang baku. Jadi kalau di dalam literatur dikatakan bahwa kita bisa menyebut skincare apabila skincare itu atau produk itu bisa membersihkan, ya misalnya contohnya facial wash ya, kemudian perfuming membuat kita misalnya lebih wangi, kemudian bisa mengubah penampilan ya, penampilan bukan mengubah bentuk seperti itu ya, tetapi lebih ke penampilan, atau juga bisa misalnya membuat kita tadi ya semakin wangi, kemudian bau badan kita menghilang misalnya, deodoran itu ada yang nyebut skincare juga. Kemudian juga protecting, melindungi kulit kita ya, misalnya penggunaan pelembab atau penggunaan sunscreen ya, dan juga untuk menjaga kulit dalam kondisi yang baik. Jadi di sini menjaga kulit dalam kondisi yang baik. Ini kenapa harus saya tekankan? Karena nanti saya ingin ke depannya kita lebih mengerti kapan kita menggunakan skincare dan kapan kita perlu berobat ke dokter ya, ke dokter kulit dan memerlukan skin terapi, bukan cuma skincare ya. Karena ada penyakit-penyakit yang tidak bisa hanya bergantung pada skincare. Dan ini yang sering terjadi pada remaja-remaja, misalnya yang sudah jerawatnya berat, yang membutuhkan pengobatan dengan antibiotik misalnya, tetapi hanya mengandalkan skincare yang dia search di Google atau dari Telegram atau dari Instagram yang belum tentu benar. Ya, yang ada malah memperparah jerawatnya. Jadi nanti akan kita bedakan apa yang namanya skincare dan mana yang namanya skin terapi yang benar-benar kita harus berobat ke dokter kulit. Slide. Oke, slide berikutnya. Punten Dokter Aul, sebelumnya Ya. karena ada kendala dan keterlambatan dari operator, jadi akan digantikan ya Dok untuk share screen-nya oleh pihak Oh, yang lain. Ya, mohon tunggu sebentar ya Dok. Oke, baik Dok, sudah terlihat belum? belum terlihat. Masih loading ya? Oke. Oke, udah. Oke, jadi tadi ya pengertian mengenai skincare. Kemudian tadi fungsinya adalah kita tadi udah bahas sedikit ya, menjaga kulit tetap dalam kondisi yang sehat. Slide berikutnya. Oke, jadi ini adalah fungsi-fungsi dari skincare ya. Tadi yang pertama sebenarnya udah saya bahas ya, jadi ada cleansing, jadi membersihkan baik itu dari debu atau misalnya sebum ya, karena kita menjelang remaja itu pasti aktivitas dari kelenjar sebaseanya itu meningkat karena pengaruh hormon. Jadi kita juga harus membersihkan wajah untuk membersihkan tadi sebum, kemudian juga mikroorganisme, misalnya bakteri, virus ya, dan juga sel kulit mati kan seperti yang kita ketahui bahwa kulit itu melakukan regenerasi ya. Jadi ada cell turnover yang dilakukan setiap 28 hari sekali, sekitar 1 bulan sekali. Nah, fungsi dari misalnya skincare juga untuk membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Biasanya itu melalui proses cleansing atau membersihkan wajah. Kemudian juga mengurangi perasaan atau sensasi yang kurang menyenangkan dari kulit. Ini adalah sensasi yang ringan ya,
gitu ya. Misalnya ada gatal, kemudian misalnya rasa terbakar, biasanya bisa diredakan dengan pelembab. Kemudian misalnya tubuh kita mengeluarkan bau, kita bisa menggunakan misalnya deodoran atau antiperspiran. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari skincare. Kemudian yang berikutnya adalah proteksi dari kulit. Proteksi kulit ini sebagai remaja ya kita, apalagi kalau misalnya yang sekarang nih banyak aktivitas, tapi karena lagi corona mungkin udah lebih jarang kali ya. Tapi dulu saya zaman mahasiswa itu sering banget misalnya aktivitas di luar ya dengan aktivitas kemahasiswaan lah kayak gitu. Nah, kita remaja jangan lupa untuk melindungi kulit ya dengan salah satunya adalah dengan menggunakan tabir surya atau sunscreen. Jadi itu fungsinya. Dan kemudian yang terakhir, fungsi dari skincare itu adalah sebenarnya untuk diri kita sendiri ya, untuk perasaan kita sendiri juga bahwa kulit kita ini sehat dan terawat. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, kalau misalnya kita udah dikasih kulit, maka harus kita rawat. Itu salah satunya ya. Kemudian slide. Ya, jadi ini adalah step dari skincare berikutnya. Oke, jadi ini adalah step yang paling dasar ya. Jadi ini dasarnya banget lah gitu. Kalau misalnya kita untuk para remaja, saya sih membayangkannya mungkin di sini banyaknya usia berapa ya, sekitar belasan mungkin ya, sampai 20-an awal mungkin. Ya, jadi step dari penggunaan skincare itu sebenarnya sangat menentukan kesehatan kulit kita ini dari sekarang hingga nanti ya. Jadi kalau misalnya kita mau memiliki kulit yang sehat sampai nanti kita berusia 20, kemudian 30, 40, itu harus dimulai dari sekarang ya gitu. Jadi untuk melakukan langkah-langkah perawatan kulit itu sebenarnya mudah ya, mudah dan nggak ribet. Yang ribet itu kadang kitanya yang terlalu banyak searching ke sinilah, dengar kata inilah, pakai ini, pakai ini, pakai itu, pakai itu, pakai ini bagus gitu ya. Tapi sebenarnya langkah-langkah perawatan kulit untuk remaja itu sangat mudah. Yang pertama adalah membersihkan muka. Jadi membersihkan muka itu ya, di sini saya pakai timeline ya. Jadi yang pertama misalnya kita bangun pagi hari kita menggunakan pembersih wajah ya, itu penting ketika kita mandi misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah protecting. Protecting ini artinya adalah melindungi kulit karena misalnya nih kita banyak beraktivitas, kemudian juga sebenarnya walaupun di rumah idealnya kita tetap menggunakan sunscreen ya. Nah, ini adalah bentuk perlindungan kita terhadap kulit. Kemudian berikutnya ketika malam hari ya, ketika akan tidur atau selesai beraktivitas seharian, kita membersihkan kulit kembali. Jadi idealnya cukup 2 kali sehari dalam membersihkan kulit wajah ya. Dan yang terakhir adalah menggunakan pelembab atau restoring. Di sini artinya maksudnya mengembalikan kulit kita. Jadi yang udah aktivitas seharian nih, boleh ketika malam hari kita menggunakan pelembab gitu ya, pelembab yang sesuai dengan jenis kulit kita untuk mengembalikan kulit kita dalam keadaan yang sehat dan bersih. Slide. Oke, jadi kita bahas satu persatu secara cepat aja ya. Jadi kalau misalnya cleansing ya, cleansing di sini tadi udah saya bahas, itu fungsinya adalah untuk membersihkan kotoran, sebum, juga make up ya, dan juga mikroorganisme. Kenapa kita harus menggunakan sabun? Tidak bisa hanya pakai air biasa ya, karena sebenarnya di dalam sabun itu ada proses biasanya yang kita namakan emulsifikasi, dan dia fungsinya adalah untuk mengangkat lemak yang terkandung misalnya dalam make up ya, dalam kelenjar minyak kita, dalam sebum kita seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan air, biasanya tidak sebersih kita menggunakan facial wash, apalagi ditambah zaman sekarang nih udah banyak kayak polusi udara ya, terus kemudian asap seperti itu tidak cukup hanya dengan menggunakan air. Makanya kalau zaman sekarang misalnya kita bilang cukup bersihin muka pakai air wudhu saja, bukannya gimana ya, tapi sebenarnya lebih baik menggunakan sabun karena kalau misalnya air dia kurang mengangkat seperti make up ya, lemak-lemak yang terkandung dalam zat-zat tertentu ya, karena ada proses emulsifikasi itu. Kemudian kita cukup membersihkan muka 2 kali sehari. Jadi salah banget nih, banyak banget remaja yang karena misalnya dia merasa dirinya jerawatan, dia membersihkan muka itu sampai 3-4 kali sehari gitu ya, saking semangatnya. Nah itu juga salah, karena semakin banyak
kita membersihkan muka, artinya apa? Tadi kan saya bilang untuk mengangkat lemak ya. Nah, yang ada lemak yang normal pada kulit kita yang fungsinya sebagai skin barrier itu juga bisa terangkat dan malah membuat kulit kering ya, seperti itu. Jadi cukup 2 kali sehari. Dan kalau misalnya kulit kita ini berjerawat, kalau semakin banyak dibersihkan justru bisa mengiritasi, memicu iritasi dan bahkan bisa memicu jerawat lebih banyak lagi. Jadi cukup 2 kali sehari. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan mild cleanser, yaitu pembersih wajah yang cukup ringan. Jadi nggak perlu yang misalnya tiap hari 2 kali sehari menggunakan apalah itu scrub, exfoliator, kalau sekarang remaja-remaja tuh lagi suka semua dipakai AHA, BHA, semua ya kayak gitu. Nah sebenarnya untuk kulit remaja cukup menggunakan mild cleanser ya. Jadi pembersih yang sifatnya ringan. Slide. Nah, kemudian yang berikutnya yang tadi saya bilang adalah protecting from UV radiation. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya sinar matahari itu mengeluarkan atau memancarkan sinar UVA, UVB, dan UVC. Nah, kalau sinar UVC itu tidak sampai ke bumi, jadi dia tersaring di atmosfer. Jadi yang sebenarnya nyampe ke bumi itu sinar UVA dan UVB ya, UVA dan UVB. Nah, kenapa sih kita penting menjaga kulit kita dari sinar UV ini adalah karena sinar UV ini merupakan suatu faktor dari luar yang biasanya paling cepat nih ngebuat kulit kita ini bermasalah. Bermasalah ini misalnya mulai dari satu, kulit kita mulai terlihat timbul flek-flek coklat ya. Kemudian kedua, mulai timbul kerutan ya, kerutan pada wajah gitu ya. Atau yang berikutnya juga yang paling parahnya adalah bisa memicu kanker apabila tidak dilindungi. Jadi penggunaan sunscreen dari usia dini fungsinya adalah untuk memproteksi kulit kita. Jadi jangan sampai nanti ketika udah 40 tahun pengen kulitnya bebas flek, bebas kerutan, tapi nggak pernah melindungi dari dulu gitu. Jadi ini harus kita lindungi dari sekarang. Slide. Oke, ini adalah sedikit, jadi kita bisa lihat di sini ya, ada sinar UVA dan UVB. Sinar UVA, dia itu sebenarnya punya panjang gelombang yang lebih, jadi sekitar 340 sampai 400 nanometer. Dia itu bisa menembus sampai lapisan kulit dermis. Pasti udah pada hafal ya, lapisan kulit ada epidermis, dermis, dan subkutan. Jadi dia bisa menembus sampai lapisan dermis. Dan kita tahu sendiri di lapisan dermis itu banyak apa? Banyak kolagen ya, banyak matriks ekstraseluler yang fungsinya adalah untuk menjaga kekencangan kulit. Makanya sinar UVA ini yang paling bertanggung jawab biasanya terhadap terjadinya skin aging atau penuaan kulit. Nah, selain itu juga, dia itu juga sinar UVA ini cenderung konstan sepanjang hari. Jadi artinya apa? Kita tuh nggak sadar kalau misalnya dari pagi sampai sore ada sinar UVA yang terus mengenai kulit kita, gitu ya. Jadi konstan, dia ada terus, dia nembus kaca jendela, ya. Jadi jangan bayangin sinar UVA itu harus yang benar-benar kita kayak terik matahari, bukan. Sinar UVA adalah sinar yang konstan yang kita terpapar sepanjang hari. Kemudian juga dia itu energinya cenderung rendah ya. Lalu dia juga bisa merusak DNA secara tidak langsung. Jadi bisa juga memicu kanker, tetapi resikonya lebih rendah daripada paparan sinar UVB. Nah, ini sekarang kita bandingkan dengan sinar UVB ya. Sinar UVB ini panjang gelombangnya itu lebih pendek. Jadi biasanya dia cuma sampai ke lapisan paling bawah dari epidermis, yaitu stratum basale ya, atau ya lapisan yang paling bawah itu ya. Gitu. Pasti kalian udah hafal ya. Terus udah gitu, biasanya sinar UVB ini dia punya intensitas. Jadi biasanya nih lagi terik-teriknya itu sekitar mulai di atas jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Kadang itu yang disebut dengan UV index. Itu biasanya berdasarkan si sinar UVB ini. Nah, dia tuh energinya cenderung tinggi dan dia biasanya mengakibatkan sunburn, jadi kulit yang terbakar ya. Lalu kalau misalnya sinar UVB tadi, dia itu bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan DNA secara langsung yang hingga bisa menjadi mutasi DNA. Jadi makanya orang-orang ya yang misalnya nih sering terpapar sinar matahari UVB sampai terbakar secara terus-menerus itu sangat meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit ya. Contohnya makanya pasien kanker kulit kadang yang saya temui dia bekerja sebagai petani misalnya ya yang memang dari sejak muda terpapar sinar UVB sampai
terbakar, kemudian tanpa perlindungan. Nah, ini meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit. Slide. Oke, lalu bagaimana cara kita memilih sunscreen? Sebenarnya pemilihan sunscreen itu bergantung pada banyak hal ya. Yang terutama yang paling penting adalah nyaman nggak kita menggunakannya gitu ya. Karena percuma memilih sunscreen tapi kita sendiri nggak nyaman menggunakannya, misalnya terasa lengket atau untuk cowok nih biasanya, aduh keputihan sunscreennya gitu ya. Jadi pemilihan sunscreen itu sangat bergantung pada tipe kulit kita dan juga kenyamanan kita sendiri ya. Secara garis besar, sunscreen itu dibagi menjadi dua. Ada physical sunscreen dan chemical sunscreen. Kalau physical sunscreen itu, jadi dia ketika ada sinar ya, dia nanti akan langsung dipantulkan seperti itu. Ketika sinar mengenai kulit dipantulkan, dia biasanya mengandung zinc oxide dan titanium dioxide ya. Sedangkan kalau chemical sunscreen, dia fungsinya lebih untuk dia serap gitu ya, kemudian dia sebarkan kayak gitu. Nah, kalau chemical sunscreen macam-macam isinya, bisa dilihat sendiri ya di slide-nya, misalnya oxybenzone seperti itu. Nah, untuk penggunaan physical sunscreen atau chemical sunscreen sebenarnya dua-duanya ada kelebihan dan kekurangannya ya, gitu. Nah, untuk penggunaan sunscreen ini ya, tipsnya sebenarnya yang paling mudah adalah kita menggunakan teaspoon roll. Jadi dia itu merupakan takaran sesuai sendok teh. Jadi dikatakan bahwa idealnya 1 sendok teh sunscreen itu melindungi seluruh wajah sekaligus leher, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita nih udah pakai sunscreen, tapi misalnya nih kita gunain sunscreen SPF 50, tapi kita cuma mempergunakan sunscreen itu sedikit banget. Nah, bisa-bisa SPF-nya bukan 50, tapi jauh lebih kurang daripada itu. Sayang kan sunscreen-nya gitu. Jadi lebih baik gunakan sunscreen sesuai dengan takaran. Kemudian untuk di Indonesia, kalian cukup pilih yang SPF 30 atau lebih ya. Jadi minimal SPF 30. SPF 30 kalian gunakan setiap hari gitu ya, dan idealnya sih sebenarnya diulang setiap 3 jam ya atau 2 jam. Cuman saya yakin pasti susah gitu ya. Gitu. Saya aja susah gitu untuk mengulang-ulang sunscreen, tetapi sebenarnya idealnya seperti itu. Jadi sunscreen itu diulang kembali setiap 2 atau 3 jam. Kalau saya kadang ke pasien minimal setelah wudhu deh, pas sholat ya, habis wudhu, sholat zuhur, kita ulang lagi seperti itu. Slide. Oke. Kemudian yang terakhir ya, step skincare tadi adalah untuk melembabkan. Jadi untuk melembabkan ini banyak pertanyaan dari pasien, misalnya kulit saya kan berjerawat, emang perlu pelembab ya dok? Jadi sebenarnya pelembab itu memang harus dipilih berdasarkan tipe kulit dan juga keadaan kulitnya. Jadi nggak semudah misalnya udah pakai pelembab ini, Selegram itu pakai pelembab A, berarti saya juga bisa nih pakai itu gitu. Karena pada beberapa orang pelembab itu memang sifatnya sangat individual gitu ya. Jadi kenapa sih kita harus memakai pelembab? Jadi ini saya bahas sedikit ya, di kulit kita itu ada yang namanya lapisan epidermis ya. Lapisan paling atasnya itu disebut stratum corneum, di mana stratum corneum ini tersusun seperti batu bata dan semen. Ya, kita lihat gambarnya di sini ya. Jadi batu batanya itu kita analogikan sebagai sel korneosit ya, sedangkan si semennya itu adalah lipid bilayer. Ya, jadi fungsi pelembab itu adalah menguatkan si semen, susunan semen dan batu bata itu gitu. Jadi kita bayangin kalau misalnya kulit kita kering, ya kulit kita kering, misalnya karena kita ya terlalu semangat nih ngebersihin, kemudian kita terlalu termakan skincare yang exfoliator atau misalnya kita pakai AHA, BHA, retinoid, semua dipakai ya kayak gitu. Nah, itu bisa membuat kulit kita itu yang ada lipid dalam stratum corneum kita semakin berkurang ya, terus kemudian kita juga kehilangan cairan juga TEWL, transepidermal water loss-nya semakin bertambah sehingga kulit kita jadi terlihat apa? Kasar, kusam, kering seperti itu ya. Jadi penggunaan pelembab fungsinya adalah untuk menguatkan kulit kita, memperbaiki skin barrier kita. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari skin barrier itu yang baik ya? Jadi kalau misalnya skin barrier kita baik, otomatis kulit kita juga lebih kuat terhadap zat dari luar
Kan kita tahu ya, fungsi kulit adalah untuk melindungi kita ya, sebagai barrier. Nah, semakin kuat benteng pertahanannya, maka kulit kita akan semakin semakin kuat terhadap zat-zat, misalnya mulai dari zat alergen, kemudian dari virus, mikroorganisme yang lain. Jadi itu fungsinya melembabkan kulit kita. Jadi nggak cuma sekedar lembab aja, tapi ada fungsi skin barrier di situ ya. Slide. Oke, jadi sebenarnya yang mau saya tekankan di sini adalah untuk yang namanya penggunaan produk perawatan kulit ya, itu yang efektif itu terdiri dari protection tadi ya, prevention ya, mencegah dari sekarang kerusakan kulit, kemudian juga membersihkan dan juga moisturizing ya. Jadi ini adalah kunci dari efektif skincare rutin. Sebenarnya itu. Jadi ini yang harus kita pegang. Karena saya sekarang banyak banget remaja misalnya yang konsul ya via DM atau apa yang kadang juga nggak sempat kita bales gitu ya. Tapi kebanyakan adalah menanyakan skincare apa gitu ya. Nah, sebenarnya untuk menggunakan skincare yang rutin itu cukup ini kuncinya gitu ya. Dan kalau misalnya mengalami kelainan kulit atau misalnya kulitnya bermasalah, harus segera konsul ke dokter kulit ya. Jadi yang tadi saya tekankan lagi ada perbedaan skincare dan skin terapi. Ada saat di mana kalian nggak bisa lagi bergantung pada skincare, misalnya jerawatnya berat, atau misalnya disertai dengan adanya dermatitis atopik misalnya, atau kalian misalnya juga punya riwayat alergi seperti itu, kalian nggak bisa bergantung pada skincare dan kalian harus cepat untuk mencari pertolongan ke dokter kulit karena membutuhkan skin terapi itu ya. Jadi beda antara skincare dan skin terapi. Slide. Oke, sekarang yang terakhir ya, yang puncaknya nih. Apa sih yang sebenarnya skincare mana sih yang sebenarnya bagus untuk kulit dan mana yang tidak baik untuk kulit ya. Slide. Oke, sekarang tadi mungkin udah dibahas banyak sama Dokter Yudo ya mengenai self worth. Jadi memang kecenderungan remaja sekarang itu dan juga iklan-iklan semua yang beredar adalah pengen kulitnya putih gitu ya. Padahal kita tahu sendiri bahwa Tuhan menciptakan kulit kita itu warnanya macam-macam. Kalau dalam ilmu dermatologi kita mengenal Fitzpatrick, tipe kulit Fitzpatrick dari mulai 1 sampai 6 ya. 1 itu yang paling terang dan 6 itu yang paling gelap. Jadi biasanya orang Indonesia itu berada di tipe kulit Fitzpatrick 4 atau 5. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kita selalu menginginkan kulit kita putih, saya selalu bilang nggak mungkin kita kulitnya loncat dari sama Tuhan dikasih Fitzpatrick tipe 5, kita mau loncat ke tipe 2, yang terang banget, yang glowing sampai kayak bersinar-sinar lampu gitu. Ya nggak mungkin lah ya. Jadi kita juga harus yang tadi Dokter Yudo bilang menerima ya. Jadi kita tuh menerima keadaan kita, tapi bagaimana cara kita merawatnya untuk mencapai kulit sehat itu tujuannya ya. Jadi sebenarnya misuse of whitening atau depigmenting saya sebut depigmenting agent ya. Jadi agen-agen yang fungsinya adalah untuk mengurangi pigmen gitu ya. Sebenarnya ini sangat sering disalahgunakan ya. Jadi dijual bebas dalam krim abal-abal seperti itu dengan harga yang murah dan sayangnya belum ada aturan untuk regulasinya gitu ya. Kan kalian bisa dengan mudah nemui di Tokped, Shopee dan banyak tempat jual online lainnya ya. Jadi yang digunakan itu biasanya ada 3 yang sering disalahgunakan untuk produk pembersih untuk produk pencerah wajah. Jadi ada hidroquinone, kemudian steroid dan juga merkuri ya. 3 ini paling sering ya. Nah, kemudian apa sih yang bisa resikonya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya ketiga ini nih, misalnya kita gunakan dalam konsentrasi yang tinggi, kemudian dalam waktu yang lama, dan kemudian campur aduk ya, terus kemudian digunakan pada area yang luas,
pada jangka waktu yang panjang, maka tentu akan meningkatkan resikonya. Saya sekali lagi mau bilang, kalau untuk hydroquinone dan steroid itu memang masih digunakan oleh dokter kulit dan masih menjadi terapi. Tetapi hydroquinone dan steroid ini label merah. Artinya apa? Harus berdasarkan resep dokter. Ada indikasi tertentu. Jadi juga jangan nyalahin misalnya, dokter itu dokter kulit itu pakai hydroquinone loh dalam racikannya. Nggak salah, karena hydroquinone yang digunakan tentu berdasarkan indikasi, lalu persennya diatur, waktunya diatur, ya, pemberiannya diatur, dan dalam pengawasan dokter kulit, ya. Jadi hydroquinone dan steroid ini labelnya merah, artinya tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Slide. Oke. Nah, ini adalah suatu penelitian ya, secara garis singkat aja, ini penelitian di daerah Afrika. Jadi ternyata orang-orang Afrika ini kan tipe kulitnya Fitzpatrick tipe 6. Ternyata remajanya juga sama aja kayak di Indonesia ya, jadi sering menggunakan produk-produk pencerah yang tidak tepat penggunaannya. Dan setelah dilakukan penelitian, yang paling banyak adalah hydroquinone, merkuri, dan juga steroid. Ya, habis ini akan kita bahas apa aja efek sampingnya. Slide. Oke, jadi yang pertama adalah hydroquinone ya. Jadi hydroquinone ini saya tegaskan lagi, ini memang merupakan terapi yang digunakan untuk flek atau melasma pada pasien kulit ya. Jadi hydroquinone itu memang merupakan terapi yang biasa digunakan oleh dokter kulit. Tetapi akan salah penggunaannya kalau misalnya nih hydroquinone ini dicampur di krim abal-abal, krim pemutih yang dijual bebas. Itu baru salah. Jadi hydroquinone harus sesuai indikasi. Nah, apa efek samping kalau misalnya kita menggunakan hydroquinone ya yang ada di pasaran tanpa pengawasan dokter ya. Kita lihat di sini timbul namanya ochronosis. Jadi kalau ochronosis itu kalian bisa lihat di sini adalah kulitnya itu semakin terlihat menggelap ya. Kalau misalnya kita besarkan itu ya, kalau misalnya kita lihat lebih dekat, dia itu seperti ada titik-titik abu kebiruan. Abu kebiruan atau biru keabuan lah ya, pokoknya itu ya. Dan dia biasanya pada daerah pipi, daerah aplikasinya, karena biasanya kan hydroquinone dipakai nih di wajah ya untuk membuat ceritanya kulit tambah putih seperti itu. Tetapi kita lihat sendiri bukannya malah membaik, tetapi penggunaan yang terus-menerus tanpa pengawasan dokter justru mengakibatkan timbulnya ochronosis ya. Slide. Slide. Oke, ini adalah contoh pasien saya ya. Jadi dia yang sebelah kiri, dia itu sebenarnya sudah timbul ochronosis ya. Ochronosis karena penggunaan krim yang kita nggak tahu dari mana, pokoknya dia beli online ceritanya. Nah, kemudian datang dengan keluhan sudah ochronosis dan kita lihat ada bercak-bercak keputihan. Biasanya kita sebut dengan confetti-like leukoderma atau confetti-like depigmentation. Jadi ada bercak-bercak putih kayak makula depigmentasi gitu ya. Jadi kayak bercak putih yang akibat penggunaan hydroquinone. Ini mungkin gambarnya kurang jelas ya, tapi kalau kita besarkan itu ada putih-putihnya. Dan ochronosis ini sangat sulit dihilangkan atau disembuhkan ya. Jadi kalau misalnya kalian dengan sembarangan menggunakan krim-krim yang mengandung hydroquinone, kemudian timbul ochronosis suatu hari nanti, harus menerima kalau dokter kulit misalnya bilang sangat sulit disembuhkan, karena memang kenyataannya begitu. Jadi kita harus menggunakan berbagai modalitas terapi dan tentunya tidak murah seperti itu. Jadi ya jangan sampai karena kita termakan janji krim dari sekarang, kita memetik akibatnya nanti ketika kita sudah misalnya berusia berapa tahun, ketika kita sudah mulai timbul ochronosis seperti itu. Slide. Nah, kemudian berikutnya merkuri ya. Jadi merkuri ini sebenarnya sudah tidak pernah juga digunakan oleh dokter kulit, tetapi sayangnya merkuri ini masih sering ditemukan di internet ya. Jadi ciri-cirinya apa? Kalau yang saya baca nih ya, krim-krim merkuri itu biasanya dia itu warnanya rada kekuningan, keemasan, kemudian dia berbau kurang enak seperti itu. Atau bisa juga berbau sangat wangi untuk menutupi merkurinya, itu juga bisa ya. Nah, side effect dari merkuri itu sebenarnya lebih ke toksisitasnya ya. Jadi penggunaan merkuri yang terus-menerus itu bisa memicu kelainan baik secara psikiatri maupun neurologis.
Ya, jadi kalau psikiatri misalnya ada kemampuan kita untuk mengingat jadi berkurang, kemudian juga kita jadi sulit berkonsentrasi, kemudian bahkan bisa sampai depresi dari laporannya ya. Dan kemudian juga bisa adanya neurological problems. Misalnya kalian jadi gampang iritabilitas, kemudian gangguan tadi ya dalam memori dan juga neuropati. Itu udah yang sampai yang beratnya. Jadi sebenarnya side effect dari merkuri ini juga yang paling parah adalah bisa sampai ke ginjal. Ya, ke ginjal, kemudian juga bisa meningkatkan pigmentasi kulit. Jadi lucu ya, jadi kita udah pengen putih dengan menggunakan merkuri, malah efek sampingnya adalah membuat kulit kita tambah gelap. Pasti kalian pernah dengar cerita, misalnya, pakai krim itu cepet putihnya, tapi nggak berapa lama langsung gelap gitu. Nah, itu harus curiga isinya apa. Karena yang namanya krim untuk perawatan kulit nggak ada yang instan. Jadi kalau misalnya hasilnya cepet, instan banget, nah kalian harus curiga isinya apa ya. Slide. Oke, dan berikutnya adalah misuse of steroid ya. Ini yang terakhir ya. Jadi steroid itu pasti kalian sebagai yang misalnya kuliahnya nggak semua di sini kedokteran ya. Ada yang bukan kedokteran mungkin ya. Kan ini remaja dari mana-mana ya. Cuman yang untuk yang kedokteran pasti udah tahu dong steroid topikal itu indikasinya apa. Steroid topikal itu indikasinya adalah misalnya untuk penyakit seperti dermatitis ya, kalian bisa menggunakan misalnya dermatitis atopik, dermatitis seboroik ya. Kemudian misalnya steroid itu juga digunakan misalnya untuk penyakit seperti misalnya lupus ya, diskoid lupus seperti itu juga menggunakan steroid. Atau misalnya lichen simplex chronicus, neurodermatitis, seperti itu kita menggunakan steroid. Nah, kapan kita bilang misuse of steroid adalah ketika steroid itu tidak digunakan sesuai dengan indikasinya, ya. Dan ternyata nih dari penelitian di India disebutkan bahwa paling banyak penggunaan steroid itu misuse-nya itu adalah untuk yang pertama akne, jerawat dan juga melasma. Ya, melasma atau flek ya. Yang berikutnya adalah misalnya dia pengen terlihat cerah itu juga menggunakan steroid. Nah, sebenarnya yang harus kita ingat topical steroid is not for acne. Jadi yang harus kalian ingat adalah tidak ada di guideline manapun ya, di guideline manapun topical steroid untuk acne. Jadi kalau mau kalian cari acne dari mulai ringan sampai acne yang berat tidak menggunakan topical steroid ya, gitu. Kalau misalnya kalian lihat memang pada akne yang berat, kadang kita injeksi steroid ya, tapi hanya pada akne yang tipe kista biasanya. Ya, jadi kalau untuk perawatan sehari-hari nggak pernah kita menggunakan steroid topikal untuk akne. Nah, kalian tahu sendiri, kalau misalnya penggunaan topikal steroid atau steroid yang dioleskan secara terus-menerus tanpa pengawasan ya, terus menggunakan steroid yang potensinya tinggi pada kulit muka yang cenderung tipis, tentu akan cepat menimbulkan efek samping. Nah, efek sampingnya apa aja? Yuk kita lihat slide berikutnya. Slide. Oke ya, jadi efek sampingnya adalah nih macam-macam. Yang pertama adalah misalnya hypertrichosis. Jadi hypertrichosis itu adalah timbulnya rambut-rambut halus pada bagian wajah yang tidak seharusnya ya. Jadi misalnya pipinya nih, misalnya nih kulit habis pakai krim ini yang entah dari mana, katanya sih krim dokter, tapi nggak tahu dokternya dokter siapa. Biasanya kayak gitu kan, ya terus diolesin di wajah. Kulitnya memang sih jadi cerah, tapi jadi timbul rambut halus seperti itu. Nah, ini bisa merupakan efek samping dari steroid. Kemudian berikutnya yang sering ditemukan ya adalah dari krim lotion pemutih badan ya. Biasanya mereka menggunakan steroid yang potensinya tinggi. Misalnya clobetasol propionat itu potensinya tinggi banget. Nah, sama mereka dicampur tuh untuk pemutih badan. Yang ada apa? Timbul striae, stretch mark ya. Itu bisa kita lihat ya di perut itu juga timbul stretch mark kayak gitu dan bahkan di situ sampai ada tinea-nya, ada tinea corporisnya juga ya gitu. Jadi itu bisa merupakan suatu efek samping dari penggunaan steroid terus-menerus. Slide. Oke. Nah, berikutnya adalah timbulnya akne yang justru tambah parah ya, nodular acne. Nah, ini salah satu efek dari penggunaan steroid terus-menerus. Jadi saya tuh baru aja kemarin beberapa hari yang lalu juga dapat
message gitu ya di Instagram ada yang nanya, "Dok, gimana saya dapat mometasone furoat untuk perawatan wajah?" Coba, mometasone furoat itu termasuk steroid ya, dan ketika saya tanya dapat dari siapa? Dari temennya. Jadi katanya temennya udah ngerti banget. Nah, kalau ngerti masa menggunakan steroid gitu ya untuk perawatan wajah itu salah banget. Jadi, nih kita bisa lihat di sini aknenya malah tambah berat. Kemudian juga bisa memicu rosacea ya, kemerahan ya, steroid rosacea itu ada ya, dipicu oleh penggunaan steroid. Atau bisa juga facial erythema, jadi kemerahan wajahnya merah terus seperti itu ya. Atau bisa sampai terbentuk telangiectasi. Jadi kalian bisa lihat terbentuk kayak gurat-gurat pembuluh darah gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu bisa terjadi pada penggunaan steroid yang terus-menerus. Slide. Nah, ini adalah perioral dermatitis. Perioral dermatitis itu lesinya khas biasanya di sekitar mulut ya, dan itu juga diakibatkan karena penggunaan steroid yang terus-menerus ya. Dan di sini di sebelah kanan kita juga bisa lihat adanya persistent facial erythema. Jadi wajahnya tuh benar-benar merah terus gitu, dan ini akibat penggunaan steroid yang terus-menerus. Dan di literatur juga dikatakan ya bahwa sekarang ada istilahnya steroid dependent face. Jadi kulit kita itu udah ketergantungan steroid. Jadi ketika dilepas steroidnya merah, tapi nggak bisa lepas, harus pakai lagi steroid. Nah, itu ada namanya steroid dependent face. Dan itu akibat dari penggunaan krim steroid secara terus-menerus. Jadi jangan sampai kalian seperti ini ya. Jadi harus aware dari sekarang, harus mulai waspada ya. Dan kalau misalnya ada iklan-iklan di luar, harus kalian tahu apa isi krimnya. Seperti itu ya. Slide. Oke, jadi yang terakhir ini adalah be careful with your skincare ya. Jadi sekarang ini ada sedikit gambaran aja sebenarnya untuk penggunaan skincare itu kita harus hati-hati ya. Jadi di sini disebutkan ada kandungan-kandungan yang memang baik untuk kulit. Misalnya salicylic acid, glycolic acid ya, dia bisa untuk membersihkan wajah sekaligus mengangkat sel kulit mati ya. Fungsinya adalah exfoliation yang membuat kulit itu semakin terlihat cerah. Kemudian ada retinoid yang fungsinya untuk anti-aging ya. Lalu kandungan-kandungan oil free itu juga baik kalau misalnya kita lihat di kemasan ya. Sodium hyaluronat dan sodium PCA itu adalah termasuk dalam moisturizing ya, jadi kandungan pelembab yang jadi dia fungsinya juga untuk melembabkan kulit dan memperbaiki skin barrier. Tetapi kenapa tetap be careful? Karena kulit itu tidak semudah itu. Jadi harus hati-hati nih buat kamu ya, misalnya nih, skincare katanya bagus loh pakai glycolic acid buat exfoliating biar kulit kita makin cerah. Tapi buat kulit kamu yang misalnya jerawatannya udah parah, dikasih glycolic acid, pokoknya dikasih exfoliator, dikasih scrub, semua yang ada kulitnya bukan membaik jerawatnya, tetapi semakin bertambah parah. Makanya yang tadi saya tekankan, ada saatnya kita bisa pakai skincare, dan ada saatnya kita butuh skin terapi. Kalau misalnya jerawat kalian udah nggak mungkin, misalnya nih ya, jerawat kalian udah banyak, udah sampai merah-merah, bengkak, ya, atau misalnya terasa nyeri, sangat mengganggu. Kalian udah nggak bisa bergantung pada skincare. Kalian harus mencari pertolongan ke dokter kulit, skin terapi, untuk mendapatkan obat jerawat yang tidak dijual bebas. Jadi nggak bisa cuma dari YouTube ngelihat, bisa nih pakai obat jerawat ini, yang sebenarnya label merah, kemudian kita beli, kita coba ya, gitu. Yang ada malah menghabiskan banyak biaya, gitu ya, dan akhirnya tidak memperbaiki keluhan jerawatnya, seperti itu ya. Jadi harus diingat-ingat lagi. Kemudian slide. Nah, ini adalah kandungan-kandungan yang dikatakan kurang baik untuk kulit, misalnya seperti alkohol ya. Kemudian isopropil alkohol ini karena ada fungsinya mengeringkan kulit, biasanya pada yang kulitnya cenderung kering atau sensitif itu bisa memicu masalah atau problem. Kemudian produk-produk yang komedogenik itu juga kurang cocok untuk yang kulitnya rentan berjerawat misalnya ya. Kemudian SLS dikatakan ini biasanya dihindari pada orang-orang dengan kulit yang atopik misalnya atau yang cenderung kering seperti itu. Ya, kemudian juga mineral oil dan petrolatum meskipun dia termasuk dalam pelembab, tetapi pada sebagian orang bisa memicu komedo ya. Dan berikutnya adalah isopropyl
Miripat dan juga palmitat ini biasanya banyaknya di kosmetik ya, dan dia itu bisa memicu komedo juga. Tapi pakai tanda kutip lagi ya, ini sangat bergantung pada tipe kulit kalian. Jadi untuk memilih skincare kalian harus lebih bijak, tidak bisa hanya bergantung lihat dari misalnya selebgram atau misalnya artis. Ya saya yakin artis itu kadang barang yang di-endorse padahal dia nggak pakai itu, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi cuma endorse aja tapi sebenarnya dia perawatannya ke dokter kulit, ya nggak? Setuju nggak? Iya, artis-artis kayak gitu. Jadi kadang yang di-endorse apa, tapi perawatan mereka sendiri ke dokter kulit ya. Slide. Oke. Jadi ini yang terakhir ya. Jadi saya mau tegasin tadi glowing. Tadi Dokter Yudo udah ngomongin banyak banget tentang definisi cantik, kemudian self-worth, penerimaan diri, self-acceptance, dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita pada akhirnya? Adalah untuk memperoleh kulit yang sehat. Dan kulit yang sehat itu bukan kulit glowing yang bersinar kayak lampu bolam gitu, bukan ya. Tetapi kulit yang sehat itu sebenarnya terpancar dari pantulan cahayanya. Jadi dikatakan bahwa kalau kulit kita itu sehat ya, lembab, tidak kering, tidak kasar ya, tidak kusam, maka pantulan cahayanya itu akan baik. Seolah-olah kayak balon. Kalian tahu balon ya? Kalau balon permukaannya lembut, pasnya halus ya, tentu ketika dia merefleksikan cahaya, itu dia akan seolah-olah dia rata ya, radiant. Nah, itu yang sebenarnya definisi kulit yang sehat seperti itu, bukan kulit glowing yang kalian tuh harus putih, kemudian harus bersinar, kalau bisa glow in the dark gitu sekalian ya. Kalau untuk glowing enggak, itu salah. Jadi kalau ada yang bilang ini produknya bisa bikin glowing, apalagi kalau ada yang pasien yang nanya, "Dok, gimana sih caranya saya mau perawatan biar kulit saya glowing?" Bingung. Karena kulit itu bukan organ yang bersinar ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk mendapatkan kulit yang terlihat sehat, kulit kalian harus benar-benar dirawat dulu ya. Jadi mindsetnya benar tadi. Harus kulit yang sehat seperti itu ya. Slide. Oke, terima kasih dan ini sekalian saya mau boleh ya sedikit promosi. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung ya tentang kulit, ya saya tahu karena sebenarnya skincare ini adalah suatu topik yang sangat-sangat menarik bagi remaja dan sangat sering bikin galau. Apalagi sekarang kan pengennya terlihat cantik ya, apalagi di depan misalnya kecengannya siapa gitu ya. Jadi kalian bisa membaca buku saya ya, buku kulit sehat ya. Buku kulit sehat ini di sini tuh saya sengaja nulis demi kalian, demi para remaja agar tidak terjebak dalam banyaknya iklan dan juga media di luar sana yang selalu pengen kulit itu glowing, putih ya, dengan produk pencerah macam-macam. Nah, sekarang gimana caranya kalian memperoleh kulit yang sehat dulu. Dan di sini dibahas mulai dari penggunaan facial wash, tipe kulit, facial wash, sunscreen, sampai masalah-masalah kayak jerawat, flek, sampai penuaan kulit ya. Jadi semoga tadi penjelasan dari saya tadi membuka wawasan kalian semua bahwa untuk memperoleh kulit yang sehat itu memang harus rutin, enggak ribet, tetapi kalian harus membedakan kapan kalian memang bisa bergantung pada skincare yang dijual bebas di luar sana, atau kapan kalian harus ke dokter kulit untuk mendapatkan skin treatment ya. Jadi itu harus dibedakan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Dokter Aul atas materinya yang tadi sangat membuka pikiran saya juga nih Dok, tentang mulai dari tadi kita bahas ada dari definisi, terus fungsi, sampai dengan step-stepnya yang produk-produk itu pasti bisa memaksimalkan fisiologis dari kulit kita. Tapi juga ada beberapa produk yang harus kita hindari karena mengandung beberapa kandungan yang kurang baik gitu ya Dok bagi kulit kita. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya boleh banget ya, masih boleh untuk bertanya di Slido di kode 39197 dengan format nama 2_nama. Nah, oke, harapannya nanti materi tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman ya, karena tadi kita udah mengulik banyak banget nih, mulai dari hal-hal yang bisa berguna bagi kita dan juga hal-hal yang harus kita hindari tentunya. Nah, oke, ini sudah terlihat untuk Q&A sudah bisa dibuka. Oke. Nah, mungkin ini akan ditampilkan untuk
pertanyaan dari teman-teman nih dok. Tadi aku udah ngintip-ngintip banyak banget nih dok pertanyaannya, ada 21 pertanyaan. Aku senang banget sih dok, antusias dari peserta sangat aktif ya dok untuk bertanya dan mungkin ingin berdiskusi lebih banyak nih dok tentang apa itu skincare dan hal lainnya. Oke, barangkali akan aku bacakan untuk pertanyaan yang related. Yang pertama di sini ada dari Anonymous, jika dilihat dari materi dokter bahwa mencuci muka itu adalah 2 kali sehari nih dok. Tapi bagaimana bagi kulit yang cenderung berminyak nih dok? Apakah sama atau bagaimana sebaiknya dok? Terima kasih dok. Mungkin bisa untuk ditanggapi. Terima kasih dok. Oke, jadi kalau misalnya untuk kulit memang idealnya 2 kali sehari aja. Jadi walaupun pasiennya itu berminyak, misalnya pasien saya gitu ya, ada yang kulitnya berminyak atau misalnya dia jerawatan, tetap saya biasanya cuma ngebatasin cukup 2 kali sehari. Kenapa? Ya 3 kali sehari boleh lah kalau misalnya terpaksa banget dirasa kotor, tetapi untuk sehari-hari cukup 2 kali sehari. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang bahwa kalau misalnya kita terlalu sering mencuci wajah, ya kita bisa mengangkat lemak yang sebenarnya normal pada kulit kita. Dan itu mengakibatkan kulit kita itu bisa tambah kering, kemudian bisa juga memicu terjadinya iritasi. Dan yang ada jerawatnya bukan bertambah baik, malah malah bertambah parah ya. Dan apalagi kebanyakan obat-obat jerawat itu ya seperti yang kandungannya tretinoin, dia itu ada fungsi efek samping mengeringkan kulit. Jadi udah kulitnya kering ditambah penggunaan harsh cleanser ya atau cleanser yang terlalu keras dan terlalu sering justru itu memperparah jerawatnya. Seperti itu ya. Oke. Oke, wah baik. Terima kasih banyak dok atas tanggapannya. Benar banget ya dok. Dan ini juga sangat relate dengan kondisi kulit aku sendiri nih dok, karena kebetulan sama dengan penanyanya nih. Tapi ternyata tidak boleh ya dok kalau melebihi dari 2 kali sehari. Takutnya mengurangi hidrasi dari kulit itu sendiri. Sebenarnya nggak ada batasan misalnya uh, tok gitu ya, 2 kali sehari tok, enggak. Cuman pengalaman saya semakin sering kita mencuci muka itu bukannya memperbaiki aknenya atau memperbaiki jerawatnya, justru bisa memicu iritasi. Jadi kalau menurut saya idealnya cukup 2 kali sehari, bahkan biasanya pasien jerawat nggak saya kasih toner ya, karena toner itu juga seringkali mengeringkan kulit. Jadi benar-benar tergantung tipe kulitnya seperti itu ya. Tapi biasanya pertimbangannya adalah karena toner itu kadang mengandung alkohol, kemudian kadang menambah kulit itu tambah kering. Jadi biasanya pada pasien yang jerawat justru yang jerawatnya banyak nggak saya kasih toner dulu gitu. Jadi ya tergantung tipe pasiennya seperti itu ya. Oke, baik dok. Terima kasih. Sudah sangat menjelaskan ya. Semoga tadi yang menanya sudah puas dengan jawabannya. Oke, baik. Mungkin akan aku bacakan untuk pertanyaan berikutnya nih dok. Selamat siang dok. Untuk skincare badan tuh bagaimana ya dok? Karena seringkali kita terlalu fokus nih dengan produk-produk di wajah sampai lupa produk skincare bagi badan. Nah, apa bahan yang bagus untuk kulit kering pada badan? Terima kasih dok. Oke, jadi kalau untuk badan sebenarnya hampir sama sih dengan wajah ya. Jadi harus dibersihkan misalnya dengan mandi ya, seperti itu. Pemilihan sabun untuk mandinya, untuk badan paling baik adalah sabun yang mengandung banyak pelembab ya. Jadi jangan terlalu sering menggunakan misalnya sabun antiseptik itu ya, terutama untuk orang yang kulitnya cenderung kering atau punya dermatitis atopik, penggunaan sabun yang banyak mengandung antiseptik gitu ya, itu biasanya malah justru mengeringkan kulit. Kemudian setelah mandi, baiknya boleh menggunakan pelembab. Ya, pelembab untuk badan ini sebenarnya macam-macam ya, dan sebenarnya pemilihan untuk badan biasanya lebih mudah daripada untuk muka, karena memang muka ini cenderung lebih sensitif seperti itu. Kalau untuk badan, kalian cukup boleh menggunakan misalnya pelembab ya, pelembab misalnya boleh dari berbagai merek yang kalian rasa itu nyaman buat kalian, tapi yang penting adalah harus ada BPOM-nya. Jadi maksudnya jangan beli krim. Soalnya banyak nih sekarang ya, Raida, misalnya krim badan gitu ya untuk pemutih, biar apa, biar selangkangan, maaf ya, lipat pahanya atau bokongnya itu putih gitu ya. Nah ternyata mengandung steroid, soalnya ketika datang ke kita efek sampingnya keluar stretch mark gitu, dan itu sangat sulit dihilangkan stretch mark gitu ya dari akibat penggunaan krim pemutih. Jadi boleh aja sih kalian mau menggunakan biasanya kalau saya perhatiin yang di luar tuh kayak
pelembab badan tuh banyak mengandung kayak niacinamide ya, kemudian juga misalnya vitamin C, itu boleh aja kalian gunakan asal benar ada BPOM-nya. Jadi maksudnya dia aman seperti itu ya. Kemudian juga kalau misalnya kalian sering di luar, aktivitas di luar, lalu misalnya kalian ini atau misalnya kalian sering misalnya apa ya, pokoknya banyak aktivitas ya sebagai mahasiswa misalnya di luar, kalian boleh menggunakan sunblock ya. Jadi di badan kalian tetap gunakan sunblock dan juga ketika sore setelah beraktivitas mandi. Jadi sebenarnya perlindungan untuk badan ya hampir sama wajah, cuman memang kadang karena wajah itu sering lebih sensitif, jadi biasanya lebih sulit ya karena ada jerawat lah, ada flek lah, ada kerutan lah gitu mungkin. Jadi makanya kadang kita lebih fokus di wajah, tetapi sebenarnya untuk badan hampir sama sih, seperti itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Jadi teman-teman ya, jangan sampai kita lupa nih sama bagian tubuh kita yang lain. Selain wajah, itu ada badan juga, harus dihidrasi juga. Oke, mungkin akan aku beralih ke pertanyaan yang berikutnya ya, Dok. Tadi kita udah nyinggung juga nih tentang BPOM. Wah, itu menarik banget ya, Dok. Oke, operator. Oke, mungkin akan aku bacakan saja, Dok, pertanyaannya. Sore dok, apakah skincare yang sudah BPOM itu memang sudah baik nih untuk kulit? Atau memang tetap harus dicek terlebih dahulu ingredients-nya apakah ada yang berbahaya atau tidak? Dan ingredients apa saja yang sekiranya berbahaya dok? Oke, jadi kalau untuk skincare ya, eh, bedakan yang aman dan cocok. Gini, skincare yang aman belum tentu cocok buat kalian. Seperti itu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita mencari skincare yang aman, sebenarnya sangat mudah adalah dengan BPOM ya. Jadi ada izin BPOM-nya. Kalian kalau misalnya mau tahu izin BPOM itu asli apa enggak, kalian buka ada website BPOM, masukin batch-nya. Jadi kan di kemasannya suka ada batch-nya ya, ada nomor batch-nya itu kalian masukin keluar ya. Jadi saya pernah iseng misalnya saya beli sunblock nih, kemudian saya masukin ke BPOM, nomor batch-nya keluar di BPOM, berarti itu artinya aman. Tapi yang tadi saya bilang bahwa yang namanya krim yang aman belum tentu cocok buat kalian. Jadi kalau misalnya nih kalian misalnya termakan misalnya ada iklan pakai ini deh skincare-nya aman apa aman, tapi ya belum tentu cocok buat kalian gitu. Karena tipe kulit orang tuh sangat berbeda-beda dan sangat unik. Organ yang sangat unik tuh menurut saya kulit, karena benar-benar beda banget tiap orang ya. Lalu kalau misalnya dikatakan tadi udah saya bahas ya, yang untuk yang dihindari adalah yang kandungan hydroquinone, steroid, mercury, dan sebenarnya ketiga ini yang nggak akan kalian temuin di krim yang aman secara BPOM. Jadi kalau di Indonesia memang hydroquinone itu tidak dijual bebas ya, hydroquinone itu tidak boleh dijual bebas. Hydroquinone itu ada di apotek tapi dia harus berdasarkan resep dokter ya. Jadi steroid pun harusnya itu tidak bisa dijual bebas. Tapi sayangnya kalau misalnya kalian lihat di internet, coba deh kalian klik krim pencerah ya yang keluar pilihannya steroid ya, ada macam-macam lah disebutin ya, dan bahkan steroid-steroid yang potensinya tinggi, yang maksudnya konsentrasinya itu potensinya itu tinggi ya, jadi gitu. Jadi pokoknya kalian pastiin aja dari BPOM-nya. Kalau misalnya dari BPOM-nya ada aman, insya Allah aman. Tapi yang tadi saya bilang aman belum tentu cocok buat kulit kalian gitu. Jadi finding a right skincare is really a long journey. Tahu kan ya, jadi perjalanannya panjang. Kalian jangan bayangin menemukan skincare yang cocok di kalian tuh kayak jalan tol, nggak mungkin ya. Kecuali kalau kulit kalian benar-benar diciptakan Tuhan tuh yang benar-benar kulit yang apa ya, yang lain dari yang lain lah gitu ya. Jadi nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada apa. Ya bisa aja kalian semudah itu mendapatkan skincare. Tapi kenyataannya muter-muter ya. Mungkin ini cocok, ternyata enggak, seperti itu. Sampai mendapatkan skincare yang benar-benar bagus dan bagus dalam artian buat kulit kalian gitu. Seperti itu Raida ya. Jadi benar-benar deh nyari skincare tuh nggak mudah memang kayak gitu ya. Harus dijalani. Wah iya betul banget dok. Dan ini juga sangat relate dengan aku sehari-hari nih dok. Karena aku juga kebetulan lagi struggling dan masih berusaha berjuang melawan berbagai masalah di kulit aku. Dan bagi teman-teman yang mungkin juga satu pengalaman, be patient karena kita akan sampai di titik
cantik bagi diri kita sendiri. Mungkin seperti itu ya, Dok. Nah, teman-teman, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak teman-teman atas antusiasmenya. Udah bertanya sangat aktif, banyak banget. Aku juga sangat mengapresiasi nih buat teman-teman. Tapi mungkin kita akan mengakhiri sesi Q&A kali ini. Terima kasih banyak Dokter Fatima sudah bincang-bincang nih sama kita tadi. Seru banget padahal, tapi sayangnya karena keterbatasan waktu juga kita harus mengakhiri diskusi kita kali ini. Nah, mungkin dari dokter, apakah ada closing statement? Oke. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang ya, bahwa memang sebagai remaja wajar banget kalau kalian misalnya ingin tahu banyak ya. Saya ngebayangin sih dulu saya pas remaja itu tuh belum banyak media sosial. Bayangin saya tuh angkatan 2004 ya, ketika kalian angkatan 2020 ya, saya angkatan 2004, jadi udah ketahuan banget tua banget kan, gitu ya. Jadi zaman dulu itu media sosial tuh nggak seheboh sekarang gitu ya. Kita itu nggak terhubung dengan media sosial seperti kalian sekarang. Dan sekarang dengan media sosial dan juga citra media sosial yang di Instagram tuh yang cantik-cantik, yang I woke up like this, misalnya kayak gitu ya. Padahal atau misalnya lagi COVID tapi tetap terlihat cantik ya, kayak gitu ya. Pasti kalian ada perasaan kayak, aduh gimana ya, gue juga pengen kayak gitu, gini ya. Ditambah iklan-iklan ya, iklan-iklan berdatangan, iklan-iklan krim pemutih, iklan-iklan krim pencerah, lalu kulit glowing seartis Korea. Padahal artis Korea aslinya pun itu di TV loh, aslinya nggak mungkin seglowing itu. Jadi pesan saya satu, pergunakanlah rasa ingin tahu kalian secara bijak. Secara bijak ini artinya apa? Kalian tahu kan di media sosial sekarang tuh udah banyak banget edukasi kulit yang terpercaya, yang dibuat oleh dokter spesialis kulit ya, yang dibuat oleh Persatuan Dokter Spesialis Kulit Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia, Perdoski. Itu sangat mudah kalian dapatkan di Instagram, dan itu adalah keuntungan besar buat kalian. Misalnya kalian aduh masih galau nih mau ke dokter kulit, mau konsul, itu kalian bisa lihat edukasinya di situ. Ya, jadi bijaklah kalian dalam mencari informasi atau menjawab rasa haus pengetahuan kalian yang penasaran gimana sih kulit yang sehat itu. Nah, pergunakan dengan bijak. Kalian follow lah akun-akun yang memang mereka itu dibentuk dari dokter kulit lah, dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit, seperti itu, agar kalian tahu info atau berita tentang kesehatan kulit yang memang terpercaya. Itu satu itu ya, satu pesan saya tuh. Yang kedua adalah sekali lagi bedakan skincare dan skin terapi. Jadi jangan sampai kalian itu ketika masalah kulit kalian itu sudah berlarut-larut, jerawat nggak sembuh-sembuh, kalian malah Google, beli obat yang tidak sesuai dengan resep dokter, beli obat label merah yang seharusnya tidak boleh dibeli bebas, yang ada malah makin menghabiskan uang kalian dan membuat masalah kulit kalian semakin berlarut-larut. Jadi bedakan antara skincare dan skin terapi. Kapan kalian perlu ke dokter kulit? Dan yang terakhir adalah, ini pesan sponsor dari saya, kalau misalnya kalian masih galau ya, belum berani ke dokter kulit, masih banyak pertanyaan kalian, boleh baca buku saya. Sebenarnya buku ini lebih untuk untuk biasanya saya ngasih ke pasien-pasien yang banyak nanya, udah daripada pusing, coba baca buku saya ya. Semoga ini bisa membuka wawasan kalian tentang tujuan kalian dalam merawat kulit, yaitu untuk mencapai kulit yang sehat ya. Jadi nggak usah sekarang gampang tergoda kalau ada iklan, ada artis yang bilang pakai produk ini, jangan ya. Seperti itu paling pesannya. Raida, panjang ya, panjang banget. Soalnya kalau udah ceramah tentang kulit ke ini ABG memang nggak selesai nanti. Makanya saya buat buku ya, gitu. Iya, terima kasih Dok atas closing statement-nya yang, aduh, ini bener banget sih Dok, dan relate banget sama kita semua. Nah, bener banget nih teman-teman, buat yang masih penasaran dan nggak puas dari webinar kali ini, boleh banget langsung aja cek dari Instagram Perdoski, atau misalnya langsung aja beli buku Dokter Fatima, karena di situ udah lengkap banget nih materinya, mulai dari A sampai Z, mengenai kegalauan kita nih para ABG. Dan aku juga sudah beli sih Dok, udah baca-baca juga, dan beneran itu Terima kasih. ya Dok, bahasanya sangat mudah dipahami bagi para kaum awam gitu sih Dok. Jadi harapannya menjadi lebih tepat sasaran lagi nih buat para remaja di Indonesia.
Sekali lagi terima kasih Dokter Fatima untuk segala insight-nya hari ini dan juga teman-teman boleh dong kasih reaction-nya atas tanda terima kasih kepada Dokter Fatima kali ini sudah nyampein materi yang keren banget. Wah, udah rame nih dok, ada yang love, ada yang tepuk tangan, ada yang love juga nih, banyak banget. Harapannya ini adalah representatif ya dari perasaan teman-teman setelah mendapatkan materi hari ini. Oke, mungkin akan aku sudahi dulu dok untuk kali ini. Terima kasih sekali lagi dok sudah menyempatkan waktunya dan semoga kita habis dari sini bisa menjadi seorang yang lebih teredukasi, bisa lebih paham lagi sebenarnya apa sih kondisi dan juga kandungan-kandungan skincare yang baik bagi kulit kita, dan pastinya semoga dari sini kita bisa menjadi seorang yang smart buyer and also a smart user. Mungkin dari aku sampai di sini dulu sebagai moderator. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya. Aku sangat apresiasi dan senang banget nih buat teman-teman udah sangat aktif mengikuti webinar kali ini, dan mungkin akan aku kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih, selamat sore semuanya.